Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Anggreni, absen 33, kelas 11 IPA 2, ingin menjelaskan materi kimia tentang koloid. Di sini kita akan membahas yang pertama, definisi koloid, kedua, perbedaan koloid dan larutan, ketiga, jenis-jenis koloid dan contohnya, keempat, sifat-sifat koloid, kelima, manfaat koloid, dan keenam, cara pembuatan koloid. Definisi koloid. Koloid adalah campuran heterogen dan dua partikel satu zat, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer. Terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain, koloid terbentuk dari campuran yang keadaannya antara larutan atau suspensi. Perbedaan koloid dan larutan. Koloid atau dispersi koloid. Yang pertama, secara makroskopis bersifat homogen tetapi heterogen ketika diamati dengan mikroskop ultra. Yang kedua, partikel berdimensi antara 1 sampai 100 nanometer. Ketiga, dua fasa. Keempat, pada umumnya stabil. Kelima, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Sedangkan larutan atau dispersi molekuler, yang pertama, homogen, tidak dapat dibedakan walau menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, secara partikel berdimensi kurang dari 1 nanometer. Ketiga, satu fasa. Keempat, stabil. Dan yang kelima, tidak dapat disaring. Jenis-jenis koloid dan contohnya. Yang pertama, fase terdispersi padat. Pendispersinya padat, berjenis sol padat, bernama sol padat. Contohnya kaca berwarna dan intan hitam. Yang kedua, fase terdispersi padat, pendispersi cair, jenisnya sol cair, bernama sol, contohnya tinta, cat, lem, sabun, deterjen, dan lumpur. Lalu fase terdispersi padat, pendispersi gas, jenisnya sol gas, bernama aerosol padat, contohnya asap dan udara berdebu. Lalu fase terdispersi cair, pendispersinya padat, berjenis emulsi padat, bernama gel, contohnya jelly, agar-agar, gelatin, dan mutiara. Fase terdispersi cair, pendispersi cair, berjenis emulsi cair, bernama emulsi, contohnya susu, santan, mayones, dan minyak ikan. Fase terdispersi cair, pendispersinya gas, berjenis emulsi gas, bernama aerosol cair, contohnya awan, kabut, obat nyamuk semprot, dan parfum. Lalu fase terdispersi gas, pendispersinya padat, berjenis buih padat, bernama buih padat, contohnya batu apung, styrofoam, roti, dan marshmallow. Fase terdispersi gas, pendispersinya cair, berjenis buih cair, bernama buih, contohnya buih sabun, krim kocok, dan krim cukur. Sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Campuran larutan, cahayanya diteruskan. Campuran koloid, cahayanya dihamburkan. Partikel terdispersi, tidak terlihat. Campuran suspensi, cahayanya dihamburkan. Partikel terdispersi, terlihat. Contohnya pada sorot lampu mobil ketika berkabut dan sorot lampu proyektor film dalam bioskop yang diberi asap. Yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tak seimbang antara partikel terdispersi dengan pendispersi. Contohnya, berkas sinar lampu yang tampak jelas di malam hari. Yang ketiga ada adsorpsi atau penyerapan pada permukaan, yaitu adalah sifat partikel koloid yang dapat menyerap ion atau molekul netral pada permukaannya. Contohnya penggunaan norit, pembuatan gula, dan pemberian warna. Yang keempat, koagulasi. Koagulasi adalah proses penggumpalan koloid dari ketidakstabilan koloid. Contohnya penjernihan air, proses penggumpalan debu atau asap pabrik, proses penetralan partikel, albuminoid darah. Yang kelima, elektroforesis. Elektroforesis adalah bergeraknya koloid pada suatu medan listrik. Contohnya identifikasi DNA,
mendeteksi kelainan genetik, dan proses penyaringan debu pabrik. Manfaat koloid yaitu untuk penjernihan air, untuk penghilang kotoran pada proses pembuatan sirup, untuk pembuatan yogurt, untuk pembuatan tahu, dan untuk pengolahan asap atau debu. Cara pembuatan koloid, yaitu ada dua. Yang pertama, dispersi. Dispersi adalah proses pembuatan yang berasal dari partikel yang lebih kasar dari koloid. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi adalah partikel larutan sejati atau molekul atau ion bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi kimia seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap. Sekian penjelasan materi kimia tentang koloid dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.